Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Ahmad Ibraya MA, Profesor Dr. Zainul Kamruddin Faqih MA, Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, dan Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA, serta Sekretaris Sidang Asosiat Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani MA. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom, saudara promovendus yang telah menyelesaikan disertasinya dengan judul Analisis Pendekatan Bahasa dalam Menentukan Hukum Riddah dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Sembari mengharap kita Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara promovendus diberi kesempatan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para pemuji dan promotor, Profesor Dr. Haji Darwis Huda MSI selaku Ketua Sidang dan promotor pertama, Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA selaku promotor kedua, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA selaku penguji, Profesor Dr. Ahmad Ibraya selaku penguji, Profesor Dr. Haji Zainul Kamruddin Faqih MA selaku penguji, Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi sebagai penguji, dan Asosiat Profesor Dr. Haji Nur Arfiah Febriani MA. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan promovendus untuk menyampaikan disertasi yang berjudul Analisis Pendekatan Bahasa dalam Menentukan Hukum Riddah dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Latar belakang masalah ini terkait tentang kegundahan promovendus ketika ngaji di pesantren, baik mengajar maupun fenomena yang terjadi di sekitar kita terkait tentang hukum riddah. Yang pertama adalah sanksi dalam kitab-kitab fikih itu adalah yaitu hukuman mati. Yang kedua terkait tentang riddah yang dianggap sebagai tindakan keluar dari Islam. Ada yang memang keluar dari Islam secara murni, baik melalui keyakinan, lisan maupun perbuatan. Namun ada sebagian riddahnya atau keluar dari Islam berdasarkan tuduhan orang yang beda pandangan. Nah, ketika berbeda pandangan lalu dituduh dia melakukan riddah keluar dari Islam, dan sanksi dalam kitab-kitab furuk itu adalah hukumannya mati, tentu ini sangat berbahaya. Oleh karena itu promovendus menulis untuk menganalisis terkait tentang hukum riddah ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama menggunakan yaitu pendekatan bahasa, baik yang dianalisis itu adalah ayat-ayat terkait tentang riddah, kemudian dihubungkan nanti dengan kebebasan beragama, apakah hukuman mati bagi riddah itu dianggap bertentangan atau tidak dengan kebebasan beragama. Selanjutnya juga yaitu pendekatan yang digunakan melalui pendekatan bahasa. Ini menggunakan teori Nasr Hamid bahwa Al-Quran itu merupakan teks bahasa, sehingga untuk melakukan qiraahnya adalah syiariyah. Pendekatan bahasa tidak boleh lepas dari konteksnya, karena bahasa itu merupakan wadah untuk bisa menyampaikan pesan yang sudah ada, yaitu adalah mayu'abbiru bihi qaumun an agradihim, karena bahasa adalah yaitu untuk menyampaikan pesan dari yang sudah ada. Nah, masalahnya riddah ini kalau hukumannya langsung ditentukan adalah hukuman mati, terutama yaitu adalah karena motif ekonomi, karena perkawinan atau karena ketidaktahuan lalu dihukum mati, maka ini juga perlu dikoreksi. Karena berdasarkan dari
pandangan ulama jumhur bahwa riddah ini harus dihukum mati menggunakan hadis yang secara umum dimasyhur, yaitu man baddalah dinahu faqtuluh, siapapun orang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Yang kedua berdasarkan yaitu peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang dulu ahlul riddah. Pertanyaannya, apakah ini murni pembangkangan politis atau ini adalah murni pembangkangan teologis? Nah, dalam hal ini Promovendos menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan riddah dan kebebasan beragama serta hadis itu dari sudut pandang bahasa dan konteksnya, karena pendekatan bahasa tidak pernah lepas dari konteks yang mengitarinya. Teks Al-Quran merupakan teks primer, sedangkan teks hadis sebagai penjelas teks sekunder. Tafsir-tafsir itu teksnya adalah teks tersir, yaitu teks yang ketiga. Teks Al-Quran tentu diyakini kebenarannya, tapi teks sebagai tafsiran itu tidak akan pernah menempati yaitu teks pertama. Oleh karena itu, dalam hal ini Promovendos ingin melakukan kritik dari perspektif pendekatan bahasa dan juga secara historis, tentunya juga yaitu dari perspektif humanisme kemanusiaan. Ayat yang digunakan oleh para ulama umumnya yaitu tentunya Al-Qurtubi adalah surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini sejatinya tidak berbicara tentang hukuman bagi orang yang dianggap keluar dari agama Islam maupun betul-betul keluar dari Islam, kemudian hukumannya adalah ada hukuman dunia. Karena ayat 217 Al-Baqarah ini hanya berbicara tentang yaitu hukuman di akhirat, yaitu adalah faulaika habitat a'maluhum fid dunya, yang di dunia hanya amalnya saja itu yang hangus, kemudian di akhirat kelak dia itu akan masuk ke neraka. Nah, menariknya tiap ayat-ayat yang berbicara tentang riddah yang konsep bahasanya menggunakan kalam khobari yang sejatinya yaitu adalah oleh Imam Qurtubi, hampir semua ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan bahasa kalamnya kalam insya'i. Insya'inya pun yaitu yang bermakna tahdid. Insya'i yang bermakna tahdid. Misalnya wa may yartadid minkum an dinihi, ini adalah susunan fi'il fa'il, tentu juga mubtada dan khobar yang dalam balaghah disebut dengan kalam khobari, tapi di mana juga tahdid. Terkait juga tentang apakah ini masuk kebebasan beragama orang keluar dari Islam, Al-Qurtubi menyatakan yaitu tidak. Kenapa? Bukan bagian dari kebebasan beragama. Ayat Al-Baqarah 256 oleh Al-Qurtubi juga dimaknai itu adalah bentuk bagian dari ancaman, termasuk yaitu juga dalam surat lain yang Al-Baqarah yang Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, itu juga ditafsirkan menggunakan kalam insya'i, yaitu adalah tahdid. Begitu juga dalam ayat lain yaitu dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, itu kalamnya khobari tapi tetap dimaknai adalah tahdid. Padahal kalau menggunakan pendekatan bahasa, jika kalam itu adalah berupa kalam khobari, maka tentu pemahaman pertamanya adalah yaitu dipahami khobari, kecuali nanti ada korinah yang menunjukkan bahwa kalam khobari itu bisa dimaknai sebagai kalam insya'i. Berikutnya yaitu kata la ikraha fiddin sebagai ayat yang sering dijadikan basis dan argumentasi dari kebebasan beragama. Ayat ini juga oleh Qurtubi dinyatakan bahwa tidak ada kebebasan beragama, karena faktanya beliau menyatakan ayat ini dinasakh oleh ayat perang. Yang kedua adalah bagi mereka yang mau membayar jizyah, membayar jizyah, maka itu boleh untuk tetap dalam agamanya. Artinya, sekalipun diberikan kebebasan, ternyata masih ada syarat yaitu memberikan jizyah. Berarti tidak ada kebebasan. Nah, temuan dalam disertasi ini Qurtubi menyatakan bahwa riddah itu merupakan tindak pidana yang hukumannya sudah ditetapkan dalam nas, yaitu dikenal dengan jarimatul hudud. Yang kedua adalah bahwa hukumannya hukuman mati, dan hukuman mati
bagi pelaku riddah tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Adapun pendekatan bahasa yang digunakan oleh Al-Qurtubi untuk menganalisis ayat-ayat tentang riddah dan kebebasan beragama sebagai juga penopangnya adalah yaitu cenderung dimaknai dengan ancaman adalah litahdid. Menurut penulis Promovendus bahwa ayat la ikraha fiddin yang pertama itu adalah bentuknya kalamnya kalam khabari yang didahului oleh la an-nafiyah lil jinsi, yaitu meniadakan apapun karena itu adalah kalimatnya kalimat berita. Nah, dalam ayat ini ternyata kalau dilihat dari konteks ayat turunnya, yaitu bertepatan dengan pengusiran Bani Quraidah yang melakukan pelanggaran perjanjian, yaitu tepatnya adalah pada tahun ke-4 Hijriah kira-kira, sedangkan ayat Al-Baqarah 217 yaitu wa may yartadid minkum adalah tahun pertama Hijriah. Ini tidak terkait sama sekali tentang orang yang melakukan keluar dari Islam, tapi ini adalah terkait tentang desersi. Ya, habis waktunya. Desersi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan diberi kesempatan pertama kali yang ada di Zoom. Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, apakah sudah? Belum ada? Baik. Penguji pertama disilakan Profesor Dr. Zainul Kamaluddin Fadi MA. Pendapat terkait tentang sanksi mati bagi pelaku riddah. Promovendus berada pada pendapat yang kedua, bahwa sanksi hukum mati itu diberikan kepada mereka yang keluar dari Islam tapi melakukan hirobah, melakukan pembangkangan, penyerangan dan gangguan kepada Islam dan umat Islam. Karena terkait tentang sanksi pun juga ada dua. Tapi itu ada nasnya atau bagaimana? Untuk yang menyatakan bahwa sanksi orang yang keluar dari Islam itu hukumannya mati, nas dalam ayat Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Secara eksplisit, secara mati tidak ada. Oke, lantas istihadinya kenapa? Untuk jumhur ulama khususnya yang menyatakan bahwa sanksi bagi orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu adalah hukuman mati berdasarkan pada hadis man badalah dinahu faqtuluh. Pada hadis ini bentuknya mutlak. Sedangkan Promovendus berada pada posisi kedua yang menolak kalau orang yang sekedar keluar dari agama Islam tapi tidak melakukan hirobah, tidak melakukan penyerangan dan gangguan, itu tidak dikenakan sanksi hukuman mati. Karena hadis man badalah dinahu ini mutlak, mesti ditakyid dengan hadis lain. Karena banyak hadis-hadis lain yang berbicara yaitu tentang Artinya dari ayat Al-Quran sendiri tidak ada sanksi mati, tidak ada di dunia. Ada menyelesaikan antara tidak ada ayat, tidak ada hadis. Boleh dihukum mati. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, kalau tidak ada dan ada, saya tidak ada mendukung pendapatnya siapa nih? Qurtubi ya. Sedangkan tidak ada di dalam ayat yang menyatakan tentang hukuman mati.
satu pun yang kayaknya. Itu kan semuanya pemahaman di sini. Betul. Nah, dan kemudian ada mengambilkan alasan itu ada apa al-maslahah hamsah itu ya. Kalau ada hukuman mati itu hanya bersifat istihadi. Ya, boleh kita laksanakan hukuman mati dengan bersifat istihadi. Baik, yang pertama promovendus tidak sejalan dengan pandangan Qurtubi terkait tentang hukuman mati. Nah, tapi ada tidak ada kritik, cuma sekali ada biarin. Sebetulnya ada. Biasanya dalam penelitian kalau ada biarin tidak ada hukuman berarti ada menyetujui. Kalau tidak menyetujui mesti ada hukuman di penanda itu. Mohon maaf, ada di bab 5 dan juga di kesimpulan bahwa promovendus tidak sepakat dengan dinyatakan oleh Al-Qurtubi karena pendekatan bahasa yang pertama kali sering digunakan adalah yaitu tahdid. Jadi kalamnya yang kalam insya'i, yang tolabi, tapi ditahdid. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu secara eksplisit tidak ada yang menyatakan hukuman mati di dunia, dan kalamnya kalam khobari. Jadi promovendus sebetulnya mengkritik Khobari, yang mengkritik Qurtubi yang sepakat dengan jumhur ulama bahwa orang yang keluar Islam itu harus dihukum mati. Promovendus mengkritik dalam disertasi ini. Jadi berada pada posisi yang tidak sepakat ada hukuman mati bagi orang murtad yang hanya keluar dari Islam saja. Tapi kalau dia keluar dari Islam kemudian dia melakukan penyerangan, melakukan hirobah, gangguan, itu baru promovendus sepakat. Tanpa dia keluar dari Islam. Kalau dia murtad saya tadi, tapi dia misalnya dia tidak murtad, tapi kemudian melakukan penyerangan terhadap Islam, permusuhan terhadap Islam. Apakah karena murtadnya dia dihukum atau karena penyerangannya terhadap Islam? Karena hirobahnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Oh, tidak ada hukuman untuk murtad. Disitulah posisi promovendus sebetulnya. Artinya kufur itu tidak menjadi ilat bagi orang murtad harus dihukum mati. Tapi yang menjadi ilat itu adalah hirobahnya, serangannya dan gangguannya. Itu sebetulnya dari disertasi ini. Jadi bahayanya sudah kalau keputusan secara istihadi kemudian melakukan pembunuhan atas diri seseorang dan bagi hancur nafs kan. Tapi kalau ternyata istihad itu bisa salah berkaitan atau tidak? bisa salah. Nah, kalau dia salah, dia sudah membunuh orang, ternyata istihadnya salah, gimana itu? Bahaya itu. Kan istihad. Nah, betul. Nah, itu walaupun katanya istihad itu kalau salah dapat satu juga, tetapi istihadnya hati-hati jiwa itu nggak boleh istihad seperti itu. Istihad ada dua, ada istihad istibati, ada istihad tatbiki. Ya. Yang boleh dapat 2 pahala kalau benar istihad istibati. Dapat pahala 1 kalau salah istihad istibati. Tapi kalau istihad tatbiki ini baru harus diproses. Karena Anda memang melakukan pendekatan tentang bahasa. Saya mau mendengarkan penjelasan yang lebih jelas satu ayatnya aja tentang lantik ini. Gimana penjelasannya? Baik. Dari Al-Qurtubi. Ya. La ikraha fiddin oleh Al-Qurtubi yang pertama dijelaskan dari sisi leksikologi, jadi ilmu mu'jam. Yang kedua dari sisi morfologi, ilmu sharaf. Yang ketiga dari sisi adalah sintaksis, ilmu nahwu. Yang keempat yaitu dari sisi statistika, ilmu balaghah. Ya. Tetapi tidak ada yang komprehensif. Ya, coba Anda tampilkan pada ayat ini. Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kata Qurtubi bahwa yang tidak boleh ada paksaan itu hanya 2. Satu dalam berdagang, yang kedua yaitu adalah seperti terpaksa untuk melakukan kekufuran ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi yang lain itu boleh dipaksa. Karena faktanya ayat ini menurut Qurtubi mengutip pandangan yang lain itu dinasakh dengan ayat-ayat perang. Misalnya ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wa rum alaihim. Yang kedua menyatakan bahwa boleh saja yang muslim itu tetap dalam agamanya tapi harus bayar jizyah. Nah, ayat ini sebetulnya turun pada tahun 4 Hijriah, lebih belakang daripada ayat 217 wa may yartadid minkum an dinihi. Kita secara bahasa dan bahasanya adalah soal manusia. Oh iya, baik. Secara bahasa Qurtubi ini pendekatannya untuk melakukan analisis pada ayat Al-Baqarah 256 ini kurang mendalam. Nah, sehingga dalam tulisan ini Prof. menyatakan tidak komprehensif. Sehingga pendekatan bahasa Al-Qurtubi sangat tidak komprehensif dan cenderung juga pada litahdid. Padahal kalamnya khobari.
La ikraha fiddin ini kalam khobari bukan kalam insya'i. Sehingga Prof terus mengkritik mestinya la ikraha fiddin itu jangan dimaknai la tukrihu. Karena la tukrihu ini adalah bentuknya kalamnya kalam insya'i, dia yang tolabi tapi nahi. Sehingga harus ada tolabinya. Tapi bentuknya adalah la ikraha. Ini Ya ada yang ada yang ada semua, kurang aja semua, yang ada. Dero. Baik, yang pertama adalah la itu adalah Allah an-nafiyah lil-jinsi. Kemudian ikraha itu adalah isim dari la an-nafiyah lil-jinsi. Kemudian fiddin itu adalah khobarnya yang masih berhubungan dengan mahdhuf bisa mustaqirun kainun maujudun. Tapi kalau dalam ibriti dinyatakan begini, dalam ibriti yaitu adalah wa hukmula kahmi inna fil amal. Ya, Fiddin ada semacam Islam di sini ya. Kalau ad-din di sini ada beberapa makna dalam ayat Al-Quran, tapi kalau ad-din di sini adalah Islam. Di mana? Islam. Dalam kurung. Dalam kurung Islam. Kenapa? Karena yang pertama alnya itu adalah alnya yaitu al-lil jinsi dan juga li al-mahiyah dan juga adalah lil ahdi nih bahwa ini Islam. Ad-din itu tidak ada dalam Al-Quran. Hadiah hanya di satu aja. Betul. Dan itu khusus pada Islam. Baik. Ya, dan Baik. karena tidak ada kata-kata hadiah dalam Al-Quran, tapi ada khususnya dengan Islam. Ya. Nah, terakhir pertanyaan saya di sini, kenapa itu ya didahulukan di dalam Quran apa mayyakfur billah wa yu'min billah, ada kan? Mayyakfur bitta'ud. Aman saya yu'min, aman saya Tidak, man yakfur bitta'ud wa yu'min billah. Kenapa didulukan yakfur bitta'ud pada yu'min billah? Baca bahasanya Bapak. Ya. Fama yakfur bitawuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil Kenapa? ya, baik. Kenapa didahulukan fama yakfur bitawut daripada yaitu adalah wa may yu'min billah? Karena yang pertama terkait tentang kata mayakfur ini itu bentuknya adalah bahwa kalau dari munasabah ayat di atasnya adalah ayat kursi. Dari ayat kursi di atasnya adalah ayat kursi. Nah, barulah ikrah fiddin. Jadi kalau pakai ilmu munasabah kenapa mayakfur didahulukan? Karena memang sejatinya supaya manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ditekankan jangan sampai kemudian kufur kepada tauhid. Karena itu kecenderungan manusia. Oleh karena itu ini diletakkan secara munasabah setelah ayat kursi. Begitu. Ya, memang tidak sempurna ya. Betul. Memang ada tidak sempurna. Ya, Tapi berupaya posisi seperti Qurtubi. Iya. Baik, terima kasih. Apakah yang di Zoom sudah ada yang bergabung untuk uji? Oh ya. Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA, silakan. Suaranya belum terdengar. Mungkin ada problem di komputer. Ya, tidak usah pakai itu. Mungkin. Ya, siap. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja pertama kali saya ucapkan selamat pada Bapak Abdul Jalil Profegus hari ini telah sampai pada tahap akhir dari yang mencapai gelar doktor di Universitas Putri Jakarta. Saya ingin mengatakan bahwa pendekatan bahasa sebenarnya adalah pendekatan klasik yang cenderung diabaikan oleh para pemikir kontemporer. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa agama bahasa itu melekat. Dan karena bahasa seperti memerangkap realitas, sehingga realitas itu membeku dalam teks. Akibatnya realitas tidak bisa lagi diwacanakan karena teksnya sudah ada. Karena itu para pemikir kontemporer biasanya lebih memilih untuk memperhadapkan antara realitas masa kini dengan teks, yang seringkali berujung kepada mengabaikan teks dan lebih memilih teks dan realitas seperti itu.
Nah, untuk kasus riddah misalnya, biasanya para pemikir kontemporer itu lebih memilih isu HAM atau humanisme sebagai dasar untuk mengaktualkan hukum riddah. Hanya saja biasanya konsekuensinya adalah tidak peduli pada mereka. Nah, yang unik dari disertasinya adalah disertasi tetap berupaya untuk kontekstual dengan isu HAM dan juga humanisme, tetapi tidak meninggalkan pendekatan teks, tidak meninggalkan pendekatan bahasa. Karena itu konsekuensinya adalah humanisme yang dibangun dalam disertasi ini tetap humanisme khas Islam, karena Tuhan dalam humanisme Islam itu tetap sebagai pusat, beda dengan humanisme Barat yang menjadikan pusatnya adalah manusia. Nah, di sini saya kira keunikan dan membuat disertasi ini menjadi menarik, membawa disiplin keilmuan klasik untuk tetap berbicara di era kontemporer, di mana para pemikir kontemporer justru meninggalkan. Tetapi dari situ kemudian muncul beberapa pertanyaan yang saya harap mendapatkan tanggapan dari Promovendus tentang pendekatan bahasa. Mengapa seorang Al-Qurtubi itu bisa sedemikian tanda petik lalai dalam menerapkan ilmu bahasa terhadap dalam penafsirannya terhadap ayat yang sangat krusial. Silakan, Bang Venus. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait tentang kenapa Al-Qurtubi ini tidak sampai pada kesimpulan bahwa ada kebebasan beragama dalam Islam, tentu secara pendekatan bahasa memang Al-Qurtubi tidak komprehensif untuk mengupas dan tidak mengaitkan dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian yang kedua, ini tentu Al-Qurtubi sebagai mufassir terpengaruh oleh konteks yang mengitari kehidupannya. Ternyata Al-Qurtubi ini sebagai seorang mufassir menjadi bagian dari korban ketika bahasa Al-Muwahhidun itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pemimpin muslim yang ada di Spanyol, terutama yang masyhur itu adalah Ibnu Marganis dan yang kedua adalah Ibnu Hud. Sehingga Al-Qurtubi menafsirkan ayat-ayat terkait tentang kebebasan beragama ini tidak pada kesimpulan ada kebebasan beragama. Bahkan orang-orang yang melakukan persekongkolan dengan orang Nasrani waktu itu ketika menafsirkan ayat 51 Al-Maidah, Al-Qurtubi menyatakan wa may yatawallahum fa innahu minhum ay wa hukmuhu ka hukmihim fi man ilmiro. Ternyata Qurtubi dari teks itu berdasarkan analisis Promovendus bukan hanya tidak ada kebebasan beragama untuk masuk, tapi orang yang sudah masuk agama Islam pun kalau melakukan persekongkolan dengan orang-orang muslim maka hukumnya statuskan wa hukmuhu ka hukmihim, yaitu sama, berarti dia terkait murtad juga akhirnya. Nah, karena Al-Qurtubi ternyata menjadi korban, ayahnya pun juga terbunuh karena ada persekongkolan dari Raja Nasrani Castella yang diminta bantuan oleh Ibnu Hud dan Marganis untuk bisa lepas dari Al-Muwahhidun. Nah, di sini ternyata Al-Qurtubi analisis pendekatan bahasanya itu juga ternyata dikalahkan oleh pengaruh dari konteks yang mengitarinya. Sehingga mestinya bahasa itu menjadi wadah untuk bisa menampilkan terkait tentang makna-makna Al-Quran, baik itulah ikrah fiddin maupun ayat-ayat lainnya. Inilah yang mempengaruhi Al-Qurtubi sehingga tidak ada lagi namanya kebebasan beragama. Bahkan yang muslim pun kalau melakukan persekongkolan wa hukmuhu ka hukmi. Itu yang mulia. Jadi Promovendus cukup optimis bahwa seandainya kasus-kasus lain atau tema-tema lain yang cukup kontroversial di dalam era modern ini, jika diperhadapkan dengan teks-teks Al-Quran dan jika itu dikaji dengan pendekatan bahasa yang baik, maka sungguhnya cukup mampu merespon kondisi modern. Apakah demikian? Promovendus sangat yakin ketika kajian-kajian modern dan kontemporer itu tidak lepas dari kajian teks, terutama teks Al-Quran dan hadis yang tentunya tidak lepas dari yaitu adalah asyad at-tarihi al-istimai konteks sosialnya, maka kajian-kajian kontemporer ini akan menjadi lebih kokoh dan kuat karena dalam menafsirkan
ayat-ayat Al-Quran tidak boleh menggunakan yaitu makna-makna kamus yang belakangan beredar. Saya ingat dulu ketika kuliah Profesor Dr. Zainul Kamaluddin Fakih waktu S2 juga menyatakan Anda jangan gunakan kamus yang sekelas Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab saja oleh beliau dilarang, apalagi sekelas Munjid. Saya ingat betul. Maka oleh karena itu Lisanul Arab oleh Prof. Fedus diletakkan nomor 9. Maka yang digunakan adalah yaitu Maqayisul Lughah Ibnu Faris, kemudian As-Sihah yang lebih lama lagi yaitu Al-Jawhari. Sehingga Lisanul Arab taruh belakangan kalau ada kesamaan untuk memperkuat saja. Karena Maqayisul Lughah itu adalah tidak setuju dengan namanya Taraduf. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya sinonimitas. Sehingga ini nanti yang digunakan oleh Syahrul pada kajian teori itu. Nah, mohon maaf, banyak pengkaji kontemporer kadang memang lepas dari konteks-konteks bahasa ini. Sehingga dalam bahasa, karena kebetulan saya juga mengajar di sastra Arab, makna itu ada tatawurul makna. Jadi bahasa itu ada perkembangan makna, sehingga yang digunakan malah kamus Munjid. Itu yang tidak. Nah, misalnya di sini dituliskan dulu makna Qur'an itu ketika masa abad 2 Imam Abu Hanifah, maknanya Qur'an itu adalah yaitu zamanun muayyanun li nuzulil matori. Makna Qur'an itu adalah waktu tertentu turunnya hujan, sehingga nanti berimplikasi pada istihadnya bahwa salah tata kurung itu Namun pada masa saat ini sudah ada tata kurung makna berkembang menjadi zamanun muayyanun li qita'il matori, menjadi waktu tertentu yaitu berhentinya hujan sehingga nanti di mana suci. Nah, oleh karena itu, Prof. Fedus tetap berupaya menggunakan pendekatan bahasa terutama leksikologi yang menggunakan kamus-kamus terdahulu terutama Kitabul Ain, Maqayisul Lughah dan As-Sihah karya Jawhari. Namun menarik menurut Alusi untuk mengkaji tafsir Al-Quran adalah yaitu bahasa yang digunakan saat Quran diturunkan, maka yang paling dekat tentu adalah kamus-kamus tadi yang disebutkan. Saya kira itu yang mulia. Saya kira dari saya cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu yang ada di Zoom. Prof. Saya sudah ada. Oke, baik. Prof. Tim atau Prof. Hamdani tadi? Saya dulu, boleh saya Pak? Ya, baik. Dulu saya dulu. Profesor Saya Dr. langsung. Ahmad Tibraya MA, disilakan. Fadhol, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ujian Promosi Doktor Bapak Profesor Dr. Hamdan Wisuda MSI. Yang saya hormati para promotor, para penguji, dan yang saya banggakan yaitu Bapak Abdul Jalil yang sedang mempertahankan disertasinya. Saya lihat cukup seru tadi Pak Jalil. Terima kasih. Cukup seru, tapi tadi itu ada saya dengar beberapa istilah. Ada ayat ini diungkapkan secara insya'i, yang ini secara torabi. Bisa nggak dijelaskan yang insya itu cirinya apa? Baik, kalam insya'i itu adalah pernyataan atau teks atau ungkapan yang tidak ada hubungannya dengan itu benar atau bohong. Itu kalam insya'i. Kalau Zaidun qaimun itu kalam khabari, karena bisa jadi Zaid datang apa tidak itu terkait benar apa bohong. Tapi kalau kul makanlah tidak ada hubungannya dengan bohong atau dengan jujur. Jadi kalam insya'i itu adalah kalam yang tidak terkait tentang apakah itu bohong atau benar. Kalau kalamnya kalam khabari masih ada kaitannya itu bohong atau benar. Misalnya Hadarat Al-Ustaz Dr. Ahmad Tibraya itu khabari, tapi bisa jadi nggak datang. Tapi kalau ya Ustaz ya Dr. Ahmad Tibraya uhdur, itu tidak ada kaitannya dengan bohong dengan atau benar. Itu kalamnya kalam insya'i. Dan kalam insya'i itu ada dua, ada tolabi. Yang tolabi itu diantaranya amar, baik bentuknya fi'il amar maupun bentuknya fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Yang kedua yaitu adalah contohnya ilanahi. Kalau yang itu tolabi itu adalah misalnya ta'ajub. Nah, itu ta'ajub tidak perlu ma'ahsanas sala'ah, misalnya fama aswarahum 'alan nar, itu tidak perlu ada tuntutan untuk berbuat. Itu perbedaan kalam khabari dan insya'i. Insya'i ada dua, ada tolabi, ada wiru tolabi. Nah, Al-Qurtubi di sini sering memaknai kalam khabari dengan yang makna insya'i tapi tolabi. Terima kasih. Baik. Kalau saya bilang begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, insya'i apa tolabi? Secara struktur itu adalah kalamnya kalam khabari.
Secara struktur kalamnya adalah kalam khobari. Wa may Apakah yattaqillah. ada ciri itu? Bagaimana? Apakah ada ciri dia khabari? Yang pertama adalah bentuknya yaitu fi'il mudhari. Yang kedua ada kemasukan syarat. Ada man, kemudian ada jawab syarat. Baik, kalau misalnya seperti kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Khabari apa insya Itu kalam insya'i yang tolabi karena bentuknya adalah fi'il mudhari. Fi'il amar, bentuknya ittaqillah haitsu ma kunta. Itu kalamnya kalam insya'i yang tolabi karena fi'il amar. Insya'i tolak lebih baik. Ya. Nah, tadi itu Pak Jalil mengatakan bahwa ini kalimat yang berkaitan dengan kita itu adalah insya'i, bukan talabiyah. Mohon maaf, kalimat yang mana? Yang mulia? Tadi ayat yang dibacakan, antum tadi mengatakan ayat ini sifatnya insya'i. Ya, yang la ikraha wa may yartadid. La ikraha fiddin itu apa? La ikraha fiddin itu kalam khobari. Yang pertama tandanya karena ada la nafir li jinsi yang mengamal seperti amalnya inna. Yaitu adalah wa hukmula ka hukmi inna fil amal fasibihal munakaron bihal tasol. Karena ada inna atau ada itu. Bagaimana siapa Al-Qurtubi memahami itu sehingga dia mengatakan tidak boleh dihukum mereka yang sudah murtad atau tidak itu. Dari mana beliau menyampaikan itu? Mohon maaf, untuk Qurtubi sendiri menyatakan hukuman mati bagi orang yang murtad. Untuk Al-Qurtubi sendiri ya. Karena menggunakan di ayat wa may yartadid minkum itu oleh Qurtubi di mana insya'i yaitu ditahdid. Yang kedua memperkuat dengan hadis mambadalah dinahu faktulu. Karena sifatnya adalah mutlak. Bahkan ada perdebatan laki apa perempuan murtad yang dibunuh. Kata Qurtubi, laki perempuan dibunuh karena man itu adalah sifatnya umum laki maupun perempuan. Kata Qurtubi, hadza huwa al-qaulul ashah. Ini adalah pendapat yang paling benar. Sehingga Qurtubi menyatakan laki perempuan yang keluar dari Islam harus dihukum mati. Lalu tadi ketika dihubungkan dengan konteks, maka tadi ada yang dikatakan, yang ada mereka mengatakan hukuman mati, ada yang tidak. Kemana bisa terjadi perbedaan? Karena apa? Perbedaan pertama dilihat dari dalil, yaitu adalah di Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit bagi orang yang keluar dari agama Islam ada hukuman mati. Itu yang menyatakan tidak ada hukuman karena di Al-Quran tidak. Bahkan Daud Sa'id untuk memperkuat disertasi ini menyatakan orang yang menyatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam itu harus dihukum mati, dia sudah menentang ayat la ikraha fiddin. Ya. Karena kata yartadid di situ sebetulnya terkait dengan syariat, yaitu Nabi mengutus batalion pada tahun pertama Hijriah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Jadi kasus ini sebetulnya kasus ketentaraan militer. Ya. Ini Pak Jalil dalam disertasinya mengatakan ada konteks teoritik dan ada konteks historis. Yang mana yang dimaksud konteks teoritik dan historis itu? Yang konteks historis ini terkait kapan ayat itu diturunkan dan konteks yang mengitari dari kata dalam ayat itu apa saja. Itu konteksnya tidak lepas. Misalnya adalah la ikraha fiddin, itu kalamnya kalam yang khobari karena an-nafiyah lil jinsi sama sekali tidak ada paksaan dalam agama. Itu konteksnya ternyata terkait dengan orang yang berusaha untuk meminta anaknya pada Nabi supaya dipaksa masuk Islam karena ikut Bani Quraidah yang terusir, yang disebut dengan miklab. Sehingga konteksnya ini kemudian la ikraha fiddin. Kalau menafsirkan ayat la ikraha fiddin dihubungkan dengan sebab nuzulnya saja, maka yang tampil adalah yaitu apakah al-ibrah bi khususis sabab. Kalau begitu berarti dulu saja. Tapi kalau yang ditampilkan adalah al-ibrah bi umumil lafzi, maka sampai hari ini kebebasan itu tetap ada. Itu konteksnya. Terima kasih. Baik, cukup saya kira Pak Darwis. Terima kasih dan selamat pada Pak Jalil. Terima kasih. Sudah menempuh proses terakhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Darwisuddin, para penguji Profesor Ahmad Tepraya, Profesor Zainul Kamaluddin Fakih, dan para pembimbing
Profesor Darisuddin dan Dr. Abdul Mu'id Nawawi. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan ini dengan cara Zoom ya. Kemudian saya sampaikan ucapan selamat kepada saudara atau Profesor Abdul Jalil. Terima kasih. Yang saat ini pada tahap akhir dari studinya dengan pertahankan skripsi disertasi yang berjudul Analisis Pendekatan Bahasa dalam Menentukan Hukum Riddah dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Pertanyaan pertama, disertasi ini akan membahas tentang masalah riddah dengan pendekatan bahasa dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa hubungannya dengan humanisme? Atau pertama, humanisme itu apa? Baik, yang pertama, humanisme itu adalah paham tentang kemanusiaan. Istilah ini sebetulnya baru yang diintroduksikan oleh Nick Hammer untuk menjadi istilah terkait tentang gerakan-gerakan kemanusiaan, terutama adalah ilmu-ilmu humaniora, yaitu pasca dari abad ke-8. Di Renaissance itu ada gerakan-gerakan keilmuan humaniora, tapi tidak ada istilah baku. Kemudian Nick Hammer ini membuat istilah namanya humanisme, yaitu adalah aliran paham tentang kemanusiaan. Itu. Tapi kalau dalam Islam adalah al-insaniyah biasa yang digunakan. Bagus. Kemudian apa hubungannya dengan disertasi ini? Disertasi ini judulnya tidak membahas humanisme. Tapi kenapa tiba-tiba Anda perlu menerangkan di bab 2 lagi ya? Maka ini seolah-olah sangat penting sekali, padahal tidak ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini. Ini judulnya Analisis Pendekatan Bahasa dalam Menentukan Hukum Riddah pada Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ini sebetulnya yang harus dijelaskan ada 3 hal. 1, pendekatan bahasa itu apa? Yang kedua, riddah itu apa? Kemudian yang ketiga, profil tentang tafsir Al-Jami' li Ahkam. Hanya 3 itu. Tapi tiba-tiba muncul humanisme. Maka persoalannya, apa hubungan humanisme ini dengan riddah, dengan pendekatan bahasa, dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran? Coba jelaskan. Baik, terima kasih yang mulia. Kenapa Profendus kemudian membahas terkait tentang humanisme dan menghubungkan? Karena ingin juga melakukan kritik terkait tentang kemanusiaan. Karena dalam humanisme itu ada, yaitu hak dasar. Yang pertama adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Itu adalah kebebasan. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang hak hidup, yaitu adalah hidun nafs. Sehingga humanisme ini digunakan baik dari humanisme perspektif barat maupun Islam untuk menyoroti terkait tentang analisis Al-Qurtubi dalam menentukan hukum riddah. Sehingga disimpulkan bahwa apakah ada hubungannya dengan kebebasan, terutama kebebasan beragama, tentang penentuan hukum riddah dan juga sanksi yang dibunuh ini. Itu sebetulnya jadi disorot dari humanisme karena kebebasan merupakan bagian dari hak dasar manusia dan hak hidup pun juga bagian dari kebebasan dari hak dasar manusia sebagaimana maqasidus syariah, yaitu adalah salah satunya itu nafs. Ya, kalau begitu kenapa nggak dicantumkan dalam judul? Mestinya cantumkan dalam judul humanisme dan hukum riddah. Ya, analisis pendekatan bahasa tentang riddah dalam tinjauan humanisme pada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sehingga di situ nanti humanisme itu menjadi suatu yang pokok. Tapi kalau di sini itu tiba-tiba muncul tidak tahu arah, ya. Tidak ada awal, tidak ada mulanya, tiba-tiba muncul. Sehingga ini mengagetkan ketika saya lihat. Kalau nggak salah waktu ujian pendahuluan sudah saya ingatkan, kalau ini mau tetap dicantumkan, maka ini namanya kerangka teori.
Nah, kerangka teori itu harus muncul dalam judul, ya. Tapi tidak muncul dalam judul, maka pertanyaan masih seperti dulu, kok ya, kritikan yang mestinya diperbaiki, tapi ternyata dalam disertasi yang diajukan ini tanpa perbaikan. Saya khawatir, ini khawatir, nanti yang lain-lain juga nggak diperbaiki itu. Ya. Jadi disertasi ini sama dengan yang diajukan pada saat ujian pendahuluan tanpa ada bedanya. Artinya menguji suatu hal 2 kali. Ya. Seharusnya ujian sekarang itu sudah diawali dengan perbaikan-perbaikan dulu. Sehingga dengan perbaikan-perbaikan tadi, maka ada hal-hal baru yang akan digunakan. Nah itu ya. Nah, kalau ini tetap dicampurkan, tolong ditambahlah dalam judulnya, ya. Analisis pendekatan bahasa dalam menentukan hukum riddah dari sisi humanisme. Nah, dari sisi humanisme dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik. Ini jadi untuk jalan tengahnya judulnya ditambah ada kata-kata humanisme itu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang riddah. Riddah ini mestinya juga diungkapkan dulu, dikenalkan dulu. Riddah itu apa? Nah, ini juga nggak dikenalkan. Tiba-tiba kita belum tahu riddah itu apa, namun yang dikasih hukum riddah sudah hukumnya, padahal bendanya itu belum dikenal. Nah coba riddah itu apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk riddah, definisi takrifnya sejatinya diletakkan di bab 5 karena sekaligus itu dianalisis baik itu terkait tentang yang tercantum dalam hukum-hukum turut, hukum Islam itu. Riddah tidak izinkan Profendos untuk menyampaikan kenapa tidak menggunakan murtad, kok menggunakan riddah. Karena sejatinya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada riddah, yang adalah ada irtidah. Jadi kata riddah keluar dari Islam itu dalam Al-Quran menggunakan kufrun ba'da iman atau irtidah, karena tidak ada ayat yang berbunyi dengan riddah. Memayar tadi minkum, umang kafar ba'da imanin. Jadi riddah itu, mohon maaf disampaikan karena waktu itu saya nyampaikan kepada promotor bagaimana sampaikan apa tidak. Tak perlu, karena ini juga ingin membongkar riddah. Riddah ini sejatinya upaya orang lain untuk mengeluarkan seseorang kembali pada semula. Sehingga ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum itu baru bahasa riddah. Karena riddah itu bentuk diaran masdar raddah yaruddu raddan wa riddatan. Jadi kalau riddah digunakan sebagai terminologi untuk orang yang keluar dari Islam tidak tepat perspektif Al-Qur'an. Tapi yang betul irtidah, karena riddah itu masdar dari raddah yaruddu, satu radduna ila alimil ghaibi. Kemudian juga roddah ini maknanya adalah orang yang berupaya mengeluarkan orang lain. Maka dalam perspektif morfologis untuk istilah riddah sebetulnya Profenus tidak sepakat, tapi berupaya digunakan. Karena irtaddah itu adalah bentuk mutawaqah dari fi'il sulasi roddah, seperti jama'at ustadu atau lafaz tamamu. Jadi ketika ikut wazan ifta'ala, maka itu hasil dari perbuatan fi'il di depannya. Jadi kalau jama'at ustadu atau lafaz tamamu, maka istamamu itu hasil dari jama'ahnya. Ya, kalau ternyata tidak ada kata riddah dalam Quran, ya, maka kemunculannya dalam tafsir kemudian dipertanyakan, ya kan? Anda mengatakan tidak ada kata riddah dalam Quran, tapi yang ada irtidah atau kufur pada ini. Apa fi'lunya waman yartadid minkum, ya. Maka seharusnya ini kalau memang tidak ada riddah, maka kemunculannya dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjadi sesuatu yang harus dijelaskan dulu. Ini masalahnya. Sehingga mestinya ada bab riddah, tentang riddah itu apa. Nah, kemudian dijelaskan di situ bahwa kata riddah tidak ada dalam Quran, yang ada adalah irtidah. Kemudian samakah antara irtidah dengan riddah?
Nah, di situ Ya, baik. dikaji. Sebetulnya Sehingga nanti sebenarnya kemudian muncul pada hukum riddah. Nah, gitu ya. Baik, ini saya kira harus diperhatikan supaya kata-kata yang tidak ada dalam Quran tetapi diungkapkan dengan kata lain, apakah sama atau tidak? Ya. Kalau sama, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Dan selanjutnya, kenapa ulama atau fuqaha kemudian membahas tentang riddah padahal itu tidak ada dalam Quran? Nah, harus ada rentetan begitu. Baik, terima Yang kasih. ini yang tidak ada, ya. Baik, tampaknya waktu terbatas sehingga sampai di sini saya kembalikan kepada ketua sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penguji terakhir Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA. Terima kasih Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Haji Muhammad dari Sude, para penguji yang kami hormati, para pembimbing dan saudara Pendus, selamat sudah masuk di promosi terbuka. Yang pertama, secara sistematika memang semua yang menjadi variabel dalam judul itu harus selesai di bab 2, sehingga apa yang disebut oleh Prof. Hamdani tadi memang harusnya diselesaikan di bab 2 karena secara sistematis tidak boleh di bab 4 itu dia mengandung definisi. Bab 5, di bab 5 itu nggak boleh ada definisi karena bab 5 itu merupakan bab pertemuan dari semua bab. Dan di sini sebenarnya di bab 5 ini belum secara definitif itu menggambarkan pertemuan dari semua bab itu. Sehingga tadi tawarannya saya kira sudah disampaikan oleh beliau. Itu menjadi jalan tengah yang terbaik nanti untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, komentar saya, biasanya ketika seorang peneliti itu melakukan penelitian, maka biasanya dia setuju dengan pandangan yang diteliti itu. Misalnya dalam hal ini adalah Al-Qurtubi dalam kaitannya dengan hukum riddah tadi. Ini juga memang ini istilah ini harus dikembalikan kepada kalimat yang dipakai oleh Al-Qurtubi supaya tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Tapi ini agak lainnya itu ternyata penulis punya pandangan yang berbeda dengan Al-Qurtubi. Nah, di situ. Padahal kalau kita bisa mencari kronologisnya, bagaimana pandangan para mufassir klasik dari sejak Ibnu Abbas sampai kepada masanya Al-Qurtubi abad yang ke-7 ya. Sehingga makna riddah di situ dimaknai dengan bahwa mereka yang keluar dari Islam, mereka harus dibunuh. Nah, itu saya kira tadi penjelasan saudara Promovendus tadi tentang latar belakang yang ada di Cordoba, ya itu cukup bagus, tetapi harus juga dilihat runtutan daripada ulama-ulama sebelumnya. Karena Al-Qurtubi kan tidak berdiri sendiri dia sebagai seorang mufassir. Dia juga terpengaruh oleh ulama-ulama yang lain, terpengaruh oleh gurunya, apalagi terpengaruh oleh kondisi sosial politik yang ada di tempatnya. Oleh sebab itu kalau membaca disertasi ini harusnya kita bisa menggambarkan keistimewaan Al-Qurtubi di dalam membahas mengenai hukum riddah itu apa sebenarnya. Tetapi kan ini kan ternyata di dalam pembahasannya kan arahnya ke perspektif yang lain dengan maksudnya humanisme tadi. Makanya saya kira saudara Promovendus di sini perlu untuk menegaskan kembali keistimewaan Al-Qurtubi ketika pertama kali pemilihan judul ya ini. Ketika coba ingat-ingat dalam pemilihan judul, ketika memilih Al-Qurtubi dengan konteks hukum riddah ini apa juga awalnya? Ya, baik. Ini kalau flashback, Kaprodi ada di depan juga, Profesor Dr. Nur Alfiah Febriani dulu. Ya, waktu Kaprodi. Ini terkait tentang humanisme, mulanya itu tafsir lain, tapi menurut beliau Qurtubi saja. Yang kedua, kenapa kemudian Qurtubi lanjut? Karena dulu termasuk adalah WIB 1 juga
Profesor Dr. Muhammad Haryadi juga, ketika konsultasi dengan promotor, sebetulnya saya ingin ini mengkritik terkait tentang hukum, tapi kan konsentrasinya tafsir. Nanti nampaknya mirip syariah, mirip jurusan syariah. Saya ingin mengkritik Turos yang berbicara tentang dikit-dikit itu tentang ridha keluar dari Islam hukumannya mati, padahal tidak semua orang melakukan keluar Islam hanya tuduhan. Nah, menurut promotor tetap pakai tafsir Qurtubi sebagai pintu masuk. Bolehkah saya berbeda? Harus berbeda. Buat apa Anda sama? Nah, harus berbeda. Nah, sehingga Al-Qurtubi ini dijadikan pintu masuk untuk mengkritik semua pandangan yang sama baik dalam tafsir maupun fikih. Itu masukan dari ya. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Di beberapa. Itu harus dijelaskan. Jadi di alasan pemilihan judul dan sebagainya, Di bab berbagai 1. hal, ya di bab 1-nya, sebagian berbagai hal yang lika-liku seperti itu. Tapi lika-liku bukan laki-laki ya. Lika-liku seperti itu menurut saya penting untuk dijelaskan supaya pembaca itu tahu. Terima kasih. Begini. Sehingga tadi seperti pandangannya Qurtubi tadi, tidak tiba-tiba dia, tidak tiba-tiba begitu. Tidak juga hanya sebab karena kondisi sosiologisnya politis, tapi juga ada kondisi-kondisi yang lain. Itu menjadi penting untuk dikemukakan supaya posisi disertasi ini menjadi clear bagi semua orang. Saya kira itu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ada catatan sedikit ya. Tadi saudara beberapa kali menyebut kalam khabari, kalam insya'i. Mungkin untuk menambah wawasan saja, bagus juga kalau Anda membaca disertasi pendahulu Anda, Dr. Ahmad Syatibi, yang kesimpulannya itu mengatakan dalam Al-Quran itu semua kalam khabari dimakna insya'i. Untuk apa Quran sebagai hidayah kalau hanya khabar doang, tidak ada insya'inya? Nah, ini sebagai itu saja, nanti cari di perpustakaan sebagai untuk menambah wawasan saja. Baik, terima kasih. Seandainya ada orangnya bisa diskusi. Ya, Karena la ilaha illallah tidak mungkin di mana insani. diskusi itu tidak mesti berhadapan. Jadi Anda bisa menulis misalnya di jurnal untuk membantah kesimpulan itu. Insya Allah nanti dibantah. Ya. Yang kedua, kalau kita cermati dalam surah Nisa itu ada ayat innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufran. Ya. Mestinya memang dari ayat ini bisa kita pahami bahwa tidak serta-merta orang yang murtad itu mesti dibunuh. Karena jelas itu innal ladzina amanu tsumma kafaru, dia murtad. Tsumma amanu artinya Allah pun memberi kesempatan sebetulnya untuk kembali. Tidak mesti begitu dia murtad dor. Nah, jadi kalau itu mau ditambah bagus. Terima kasih, sudah ada di dalam. Oh sudah. Sudah ada semua sebetulnya. Baik, ujian telah selesai. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup beberapa saat, sidang diskor. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji menuju ruang uji. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang diskor, saya cabut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian saudara Promovendus nama Abdul Jalil NIM 1835 30053. Setelah mencermati nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi 92, IPK 3,65. Dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTI Jakarta yang ke-275. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor
sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Namun, saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal online, diutamakan yang terakreditasi. Saudara Dr. Abdul Jalil MAG, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan, disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan Direktur Pasca Sarjana UNU Jakarta didampingi Ketua Program Studi berkenan Ketua Kehormatan. Ini 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Direktur Pasca Sarjana Direktur Program Studi berkenan kepada Ketua. Penutupan sidang kepada sidang dipersilakan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada tim penguji, dan pada saat ini saudara promovendus telah dinyatakan lulus. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji. Kepada Dr. Abdul Jalil MAG beserta keluarga agar memilih dipersilakan bergabung dengan tim penguji.